Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat donat. Bagaimana caranya supaya permukaannya itu hasilnya tuh mulus, kemudian kokoh, dan juga donatnya empuk, seratnya halus, dan teksturnya tuh sangat lembut sekali. Nah, yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Semoga menjadi pahala dan berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahan keringnya, tepung protein tinggi, gula, dan susu ini sudah saya campur, kemudian diaduk rata. Selanjutnya masukkan 3 kuning telur dan juga masukkan susu cair. Untuk kuning telur dan susu cair ini total keseluruhan 310 gram ya. Dan ini jangan dijadikan patokan ya, sebanyak 310 gram itu bisa kurang ataupun bisa lebih ya, disesuaikan dengan kelembapannya tepung. Nah, masukkan bahan cairnya secara bertahap, kemudian diaduk rata. Aduk dengan baik ya supaya menghasilkan donat yang bagus ya. Di sini saya belum menambahkan ragi dan bread improver. Ini tujuannya supaya adonan ini tidak keburu ngembang ya. Jadi nanti saya akan masukkan ragi dan bread improvernya ini setelah di mixer kira-kira setengah kali seperti ini ya. Selanjutnya ini masukkan ragi dan bread improver. Nah, untuk resepnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian ini lanjut kita mixer kembali, masih menggunakan kecepatan rendah ya. Dari awal tadi itu kita gunakan speednya tuh speed rendah dulu ya, sampai adonan ini tercampur rata dan juga sampai setengah kalis. Nah, setelah ragi ini tercampur, kemudian masukkan margarin dan juga garam. Di sini kali ini saya tidak pakai butter ya, saya gunakan margarin. Untuk margarinnya ini saya pakai merek Blue Band ya. Nah, kemudian ini di mixer lagi, masih menggunakan kecepatan rendah sampai margarinnya ini tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixernya ke speed tinggi sampai adonan ini benar-benar kalis. Nah, untuk lamanya mixer kira-kira 17 sampai 20 menit ya. Karena ini menggunakan hand mixer, dan untuk banyaknya adonan juga ini 500 gram tepung ya. Jadi agak lama ya. Nah, selanjutnya timbang adonan. Ini saya timbang seberat 25 gram. Untuk berat timbangan menyesuaikan aja ya. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah selesai ditimbang semua, kemudian ini kita akan bulatkan. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, jadi adonannya ini belum mengembang ya, jadi masih sangat mudah untuk dibentuk ya. Jadi ini kelebihannya kalau kita masukkan ragi di tengah-tengah mixer adonan, jadi adonannya ini tidak akan keburu mengembang sebelum kita bentuk ya, atau sebelum kita cetak. Jadi ini akan memudahkan kita untuk membentuknya ya. Beda kalau adonan sudah mengembang, itu akan lebih sulit untuk dibulatkan atau dibentuk karena akan banyak bubble-bubble udara ya. Nah, selanjutnya istirahatkan adonan. Ini saya istirahatkan selama 15 menit. Nah, untuk tahap selanjutnya ini akan saya degasing. Di sini saya akan degasing 2 kali karena tujuannya itu supaya menghasilkan donat yang lebih halus, mulus, dan kokoh ya. Nah, ini tekan dengan pelan aja. Dan ini cara menekannya itu saya balik ya, adonan bagian bawah saya balik ke atas supaya adonannya ini mulus dan halus ya, atas bawah gitu ya teman-teman. Nah, ini kita tekan aja seperti ini ya.
Nah, tadi yang adonan pertama, satu box plastik donat itu sudah di proofing ya teman-teman. Nah, itu sudah mulai menghitung waktu proofing ya teman-teman. Nah, ini adonannya kita pipihkan aja semuanya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai ini ditukar posisinya, yang bagian terakhir kita balik di bagian bawah, kemudian yang pertama ini kita balik ke bagian atas. Nah, ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit untuk yang kedua, ini kita akan pipihkan lagi. Nah, di sini saya gunakan sendok takar ya yang bentuknya seperti ini. Jadi tidak saya gunakan cetakan donat ya teman-teman. Ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang tidak punya cetakan donat. Dan ini harganya murah ya teman-teman dibanding dengan harga cetakan donat yang kayu ya. Ini sangat murah sekali. Jadi teman-teman silahkan untuk dicek-cek ya di koleksi toko saya ya, bisa beli di sana ya teman-teman. Nah, ini setelah kita tekan beberapa kali dengan pelan, kemudian ini kita lubangi dan lebarkan lubangnya ya menggunakan jari telunjuk. Di sini saya tidak lebarkan yang begitu besar untuk lubang tengahnya karena saya tidak mau hasilnya itu donatnya kebesaran ya. Jadi saya harus menyesuaikan donatnya itu dengan box yang akan saya gunakan. Jadi di sini untuk boxnya saya pakai box yang jendela, yang box mini, ukurannya itu 21 kali 13,5. Dan untuk besar donat yang saya gunakan dengan sendok takar ini yang berdiameter 6 cm itu pas banget ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya di proofing akhir ya teman-teman. Untuk waktu proofing disesuaikan. Di sini saya tidak lama-lama waktu proofingnya. Jadi hanya sekitar 10 menit setelah selesai cetak donat yang terakhir, saya langsung panaskan minyak. Nah, di posisi ini teman-teman harus segera panaskan minyak, jangan tunggu adonan ini sampai kelewat ngembang ya. Ini tandanya ya ketika adonan sudah siap digoreng, nih diangkat sudah ringan dan dia tidak penyok walaupun terkena tangan ya, atau tidak kempis walaupun terkena tangan, atau kalaupun ini ditekan bisa meninggalkan bekas tapi nanti akan kembali ya. Nah, setelah minyak panas langsung aja kita goreng donatnya. Untuk gunakan api di sini gunakan api paling kecil aja. Ini saya gunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Jadi kalau kita gunakan api yang paling kecil, satu ya warnanya tuh akan cantik ya seperti ini. Kemudian donatnya itu akan mengembang lagi dengan sempurna ya ketika digoreng. Jadi hasilnya akan lebih baik ya teman-teman. Tapi kecil pun jangan terlalu kekecilan banget ya teman-teman, karena donatnya nanti akan lama terendam di minyak. Nanti hasilnya akan kering ya bagian bawahnya, kemudian nantinya tuh dia juga tidak akan berwhitering tinggi dan juga akan menyerap minyak ya. Jadi ya untuk kecilnya ini tidak terlalu kecil banget ya teman-teman. Jadi intinya di sini disesuaikan aja ya dengan minyak yang kita gunakan seberapa banyak, kemudian dan juga disesuaikan dengan ketebalan wajan, kemudian juga disesuaikan dengan jenis kompor yang kita gunakan. Nah, ini masih ada gelembung ya teman-teman tuh di bagian pinggir ya. Artinya ini pada saat kita degasing jadi masih ada bubble udara yang tersisa ya. Tapi tidak masalah, ini namanya buat donat itu tidak tidak semuanya sempurna ya teman-teman. Dan jujur ya saya juga masih banyak belajar ya teman-teman. Nah, ini hasilnya bisa lihat donatnya tuh lebih kokoh dan warnanya ini lebih cantik ya teman-teman. Jadi whiteringnya itu terlihat tidak turun, jadi tidak keriput gitu ya, karena ini kita lakukan degasingnya itu 2 kali. Jadi beda hasilnya ya teman-teman. Nah, ini saatnya kita lihat aja ya teman-teman tuh. Permukaannya itu jadi lebih mulus dan juga tidak ada bercak-bercak atau beruntusan ya teman-teman. Kalau kita prosesnya lakukan dengan baik ya, dari mulai pembuatan kemudian kita kontrol dalam proses
proofing, kemudian minyaknya juga insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, bisa lihat ya teman-teman, ini seratnya sangat halus dan lembut sekali ya, ini teksturnya, donatnya empuk banget, bisa tahan berhari-hari ya teman-teman. Nah, ini cocok banget buat ide jualan ya teman-teman, karena ini bisa tahan ya di suhu ruang sampai 3 harian ya teman-teman. Oke, selesai sudah videonya, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Buat pejuang keluarga yang mau menggunakan resep ini, silahkan ya teman-teman, semoga sukses, berkah selalu ya, lancar usahanya, semangat terus ya. Dan buat teman-teman yang belum berhasil, semangat terus ya, jangan putus asa, semangat terus, insya Allah berhasil ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.